Halo, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya semua, Nak? Sehat ya? Ya. Senang sekali teacher boleh eh, ketemu lagi dengan anak teacher walaupun melalui video ini. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan belajar mengenai TIK ya. Jadi anak-anak teacher semuanya sebelum kita belajar TIK, teacher mengajak semuanya untuk tetap menjaga kesehatan ya Nak ya. Stay at home dan selalu jaga kesehatan. Harus selalu ikut protokol kesehatan ya Nak ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita TIK, yaitu kita masuk pada bab yang baru. Ya, teacher mengajak semuanya anak-anak teacher untuk mengambil buku TIK-nya dan buka bab 3. Ya, bab 3 yaitu membuat animasi dengan variasi gerak. Ya, teacher ulangi, membuat animasi dengan variasi gerak. Nah, teacher ada nanti bagikan slide-nya, cuman slide-nya itu hanya perkenalan saja dulu. Nanti minggu depan kita akan masuk pada praktiknya langsung ya. Oke. Membuat animasi dengan variasi gerak. Nah, teacher yakin anak-anak teacher semuanya sudah paham apa itu animasi ya. Dan semua anak-anak teacher yang kelas 4 ini semuanya hebat-hebat, pintar-pintar, dan teacher yakin semuanya sudah mengetahui apa makna dari animasi ya. Nah, oleh sebab itu, nah untuk kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat animasi itu dengan variasi gerak ya. Oke, teacher akan langsung saja, teacher akan bagikan slide-nya. Nanti anak-anak teacher tolong perhatikan dengan baik ya. Oke, ini dia slide-nya, coba perhatikan. Oke. Ya, anak-anak teacher semuanya, teacher hanya membuat sedikit saja slide-nya untuk kali ini. Ya, nanti untuk minggu depannya kita akan masuk pada membuat gambar di Paint ya. Tapi kita perkenalan dulu untuk bab 3 ini ya. Membuat animasi dengan variasi gerak. Nah, kamu semuanya tolong perhatikan halaman 37, bukumu tolong dibuka, halaman 37. Nah, perhatikan. Pernahkah kamu melihat iklan? Nah, anak-anak teacher pasti semuanya sudah pernah melihat iklan ya. Iklan itu bermacam-macam. Ada yang kita lihat di televisi, ada yang kita dengar di radio, ada yang kita lihat di handphone, ada yang kita lihat di surat kabar, ada yang kita lihat di jalan-jalan juga banyak iklan ya. Nah, kamu sering melihatnya di jalanan, di media cetak, dan juga di media elektronik. Nah, apa itu pengertian iklan? Iklan adalah pemberitahuan yang dipasang di tempat atau sarana umum. Nah, kenapa harus demikian, teacher? Ya, kenapa harus di tempat umum? Karena di tempat umum ini banyak kita jumpai bermacam-macam orang, ya, bermacam-macam orang. Karena kalau kita diletakkan iklannya di tempat yang sepi, nanti tidak ada yang melihat. Tidak ada artinya kalau kita letakkan iklannya di tempat yang sepi. Nah, oleh sebab itu iklannya ya harus ditempatkan di tempat umum, sarana umum. Contohnya apa teacher sarana umum? Contohnya adalah di mall, di pasar, di televisi, di ayo sebutkan lagi anak-anak teacher, siapa yang mau sebutkan? Di mana lagi biasanya tempat umum? Di halte bus, di airport atau di bandara, di pelabuhan, banyak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sarana umum atau tempat umum. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberitahukan dan mengajak orang-orang agar mengikuti pesan iklan itu. Ya. Nah, fungsinya harus kalian ingat ya, Nak. Fungsinya adalah untuk memberitahukan dan mengajak orang-orang agar mengikuti pesan iklan itu. Nah, iklan itu apa saja? Banyak jenis iklan ya, Nak ya. Nah, iklan itu ada iklan produk, misalnya dia promosi barang,
memperkenalkan produknya supaya masyarakat mengenal produknya, dan juga yang paling tujuan utamanya adalah supaya produknya itu dapat dipakai atau dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat, ya. Nah, ada juga iklan layanan masyarakat. Contohnya apa ini, teacher, iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat ini maksudnya himbauan atau ajakan. Salah satu contohnya misalnya iklan layanan masyarakat itu untuk menjaga keselamatan saat berkendara di jalan. Nah, kalau kita naik motor, ya iklannya itu ya harus memakai helm. Ya, kalau kita naik mobil, ya iklan layanan masyarakatnya itu kita diajak untuk memakai sabuk pengaman, ya. Nah, apalagi contoh yang lain, misalnya iklan layanan masyarakat itu menjaga lingkungan supaya tidak kena banjir, ya. Nah, iklan layanan masyarakatnya ini berupa membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di sungai atau di tempat-tempat yang lain, tetapi membuang sampah itu pada tempatnya supaya tidak terkena dampak banjir. Nah, banyak lagi bermacam-macam iklan layanan masyarakat. Itu hanya sebagian contoh yang teacher sebutkan, ya. Nah, ini ada yang berupa iklan cetak dan juga iklan elektronik. Nah, iklan elektronik ini bergerak. Contohnya apa, teacher? Contohnya adalah iklan yang kita lihat di televisi, ya. Kalau iklan yang nggak bergerak itu bagaimana? Atau iklan yang cetak itu bagaimana? Yaitu yang dicetak di surat kabar atau di majalah atau uh, di jalan-jalan, seperti kita lihat baliho-baliho itu, nah itu semuanya adalah iklan cetak, ya. Oke, udah paham ya anak-anak teacher, sampai di situ paham ya, yang mana dia iklan cetak dan juga yang mana iklan elektronik. Nah, ada yang berupa iklan cetak dan ada juga iklan elektronik penuh dengan animasi. Contohnya, animasi iklan layanan masyarakat hemat air untuk kehidupan. Nah, ini salah satu contoh yang lain mengenai iklan layanan masyarakat, yaitu kita diajak untuk menghemat air, ya. Nah, kenapa harus menghemat air? Nah, alasannya yaitu supaya tidak boros atau tidak mahal membayar, atau juga supaya air itu tidak cepat habis. Jadi kita diajak untuk menghemat air, ya. Nah, nanti anak-anak teacher boleh buka sendiri nanti ya, link YouTube-nya ini teacher sudah bagikan, atau bisa juga kalian lihat di buku di halaman 37. Nah, bagaimana iklannya hemat air untuk kehidupan. Nanti kalian lihat di situ, ya, bagaimana menurut kalian atau bagaimana pendapat kalian mengenai iklan tersebut, ya. Nah, kali ini kamu akan mencoba membuat iklan bergerak, animasi sederhana. Iklan ini berupa iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang berisi pesan untuk masyarakat. Kita akan membuatnya dengan menggunakan program Pivot. Oke, ya. Nah, jadi anak-anak teacher semuanya yang baik, yang pintar, kelas 4 seluruhnya, nah kalian diminta untuk membuat iklan, ya. Iklannya itu iklan yang bergerak ya anak ya, iklan yang bergerak. Nah, nanti coba kalian buat di rumah, ya, terserah itu pesannya mengenai apa, itu terserah kalian, ya nak ya. Nanti contohnya bisa kalian lihat di YouTube ini sudah ada link YouTube-nya, nanti kalian lihat contohnya seperti apa, ya. Nah, waktu membuatnya, kita membuatnya itu menggunakan program Pivot, ya, anak-anak teacher ya, bisa ya. Nah, nanti tugas kalian ini untuk tugas keterampilan anak-anak teacher seluruhnya, ya, supaya ada untuk menambah nilai kamu, supaya nilai kamu itu semakin bagus, semakin naik, semakin baik, ya. Nah, ini tugasnya, ya nak ya. Nanti jangan di awal-awal langsung beranggapan, aduh sulit sekali tugasnya teacher. Jangan ya nak ya. Kalian harus berusaha. Teacher yakin kalian bisa. Teacher yakin kalian semuanya mampu. Karena kalian itu adalah anak-anak yang hebat.
Anak-anak Tuhan Yesus itu hebat-hebat, tidak ada yang tidak hebat, ya nak ya. Nah, tergantung pada kalian bagaimana untuk memakai setiap talenta yang Tuhan kasih sama kalian, ya. Nah, iklannya itu nanti boleh juga berupa bentuk video, nggak apa-apa. Bentuk video juga nggak apa-apa. Misalnya kalian memvideokan diri kalian untuk membuat iklan iklan bergerak atau iklan layanan masyarakat. Terserah, topiknya terserah mengenai apa, terserah kalian. Hemat air untuk kehidupan itu salah satu contohnya. Tadi yang seperti teacher bilang tadi, menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak yang lain ya nak ya. Nah, jadi itu tugas kalian. Ya, tugas kalian untuk membuat video, terserah ya nak ya, terserah kalian mau videonya itu mau syuting sendiri atau mau membuatnya dalam program pivot juga boleh. Ya, ada 2 option. Teacher minta kalian membuat dalam program pivot juga boleh, dan juga membuat video sendiri juga boleh. Pilih salah satu, yang mana yang menurut kalian paling gampang untuk dikerjakan. Ya nak ya, paham ya anak-anak teacher? Nah, itu tugas kalian nanti untuk membuat iklan sederhana, iklan layanan masyarakat. Ya nak ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang A, membuat karakter sendiri. Selain karakter yang disediakan oleh Pivot, kamu juga dapat membuat karakter sendiri. Kamu juga dapat menggambar karakter sendiri. Kamu dapat menggambar karakter itu dengan menggunakan program pengolah gambar seperti Paint. Ya. Nah, ini seperti halaman 38, kamu bisa lihat dalam buku TI kamu halaman 38. Nah, ini untuk minggu depan kita akan praktek bagaimana membuat gambar di Paint, ya nak ya. Oke, paham anak teacher? Oke, kalau sudah paham, teacher ulangi sekali lagi apa yang menjadi tugas kalian. Nah, tugas kalian yaitu kalian teacher minta untuk membuat iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang berisi pesan atau ajakan kepada seluruh masyarakat. Nah, terserah topiknya mau apa, itu terserah anak teacher. Dan juga tadi teacher kasih option 2, ada 2 optionnya atau 2 pilihan. Boleh membuatnya melalui video, boleh juga dengan program pivot. Pilih salah satunya. Ya, nah ya, paham ya? Oke, anak-anak teacher, terima kasih banyak. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video teacher ini. Teacher ucapkan selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat ya anak ya, tetap semangat supaya kalaupun masa pandemi ini kita masih seperti ini, teacher ajak semuanya untuk tetap semangat. Kita doakan supaya corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah ya nak ya. Oke, tetap semangat, semangat. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita sampai hari ini. Terima kasih banyak untuk anak teacher perhatiannya. Teacher ucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.